Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Dalam hal ini, termasuk yang ada hubungannya dengan honorer, perekrutan honorer menjadi ASN, perekrutan P3K, seleksi CPNS, dan hal lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasinya yaitu informasi tentang honorer. Yang mana honorer ini diangkat jadi ASN atau dipecat semuanya. Nah, tentunya ini tanda tanya Bapak Ibu ya. Ini pertanyaan semuanya karena masih belum ada realisasi tentang RUU ASN. Yang mana dalam RUU ASN semua honorer yang memenuhi syarat termasuk dalam hal ini atau syarat utamanya adalah masa kerja yang lama dan usia itu akan diprioritaskan pengangkatan menjadi ASN dalam arti PNS tanpa seleksi tes. Nah, Bapak Ibu, informasi kali ini yaitu tentang informasi honorer yang mana ini informasinya apakah ya Bapak Ibu honorer ini diangkat jadi ASN ataukah dipecat semuanya. Nah, Bapak Ibu simak keputusan pemerintah di sini. Rencana pemerintah menghapus honorer sepertinya akan dilaksanakan. Ingat Bapak ya, sepertinya akan dilaksanakan. Nah, tentunya kalau hal ini dilaksanakan Bapak berarti ini adalah menjadi satu informasi yang menggelisahkan ya Bapak Ibu honorer. Namun di balik itu Bapak Ibu, ya Bapak Ibu honorer harus mencermati kira-kira apa maksud penghapusan ini. Walaupun di beberapa daerah sudah banyak kepala daerah yang menerapkan ya penghapusan ini tanpa mempertimbangkan satu dan lain hal. Termasuk dalam hal ini mungkin bagi daerah yang sudah melakukan atau menerapkan pemutusan atau PHK bagi tenaga honorer itu ya karena memang tidak mengkaji ya apa yang telah diedarkan oleh pemerintah bahwa penghapusan ini sebenarnya itu diberlakukan mulai 28 November 2023 akhir tahun ini. Nah, namun dalam prosesnya tetap diupayakan jalan terbaik agar para honorer tidak merasa dicampakkan. Nah, ini dia solusinya Bapak ya. Namun dalam prosesnya tetap diupayakan jalan terbaik agar para honorer tidak merasa dicampakkan. Nah, tentunya yang memikirkan jalan terbaik di sini adalah pemerintah bersama dengan DPR RI. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa RUU ASN perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu sudah masuk prolegnas 2023 yang mungkin tidak terlalu lama lagi kita akan dengar informasinya apakah RUU ASN itu disahkan menjadi undang-undang atau tidak. Nah, kita berdoa Bapak Ibu kiranya pekerjaan pemerintah bersama dengan DPR RI membuahkan hasil yang sifatnya menguntungkan honorer. Honorer yang telah lama bekerja pada instansi pemerintah lebih diprioritaskan dalam solusi yang saat ini sedang dipikirkan. Nah, ini sangat menjamin ya kalau hal ini diterapkan Bapak ya. Honorer yang telah lama bekerja pada instansi pemerintah lebih diprioritaskan dalam solusi yang saat ini sedang dipikirkan oleh pemerintah bersama dengan DPR RI. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sudah banyak komisi dari DPR RI yang mendukung RUU ASN ini supaya disahkan menjadi undang-undang. Kenapa? Karena memang dengan disahkannya RUU ASN menjadi undang-undang ASN, maka nasib honorer ini jelas adanya. Dari status honorer yang mungkin ya, penggajian atau pendapatannya itu tidak jelas, maka dengan diangkat menjadi ASN pasti jelas. Dengan demikian honorer bisa sejahtera. Penghapusan honorer di tahun 2023 benar-benar membuat para honorer gelisah. Ya kenapa tidak? Karena memang ya penghapusan pekerjaan ya itu sangat sangat fatal ya resikonya dalam keberlangsungan ekonomi keluarga. Sulitnya mendapatkan pekerjaan di masa sekarang mungkin menjadi salah satu penyebabnya. Apabila Bapak Ibu honorer ini akan di PHK dari statusnya sebagai honorer. Apalagi honorer yang telah berumur, maaf, yang telah berumah tangga dan memiliki anak akan lebih kesulitan lagi. Tentunya kesulitan jika di PHK dari ya status sebagai honorer ya karena memang tidak ada lagi pendapatan. Boleh-boleh saja tetapi untuk beralih pekerjaan lain ya maka itu juga sangat menyulitkan.
Harapan para honorer pemerintah dapat menemukan solusi terbaik, apalagi yang sudah lama mengabdi. Nah, tentunya harapannya honorer ini, solusi terbaik yang akan ditempuh oleh pemerintah adalah pengangkatannya menjadi ASN. Baik ASN dengan status P3K maupun ASN dengan status pegawai negeri sipil. Berita gembira untuk seluruh honorer di Indonesia. Kini pemerintah benar-benar serius akan menyelesaikan masalah honorer ini. Nah, ini dah Bapak ya. Sangat mengembirakan, berita gembira untuk seluruh honorer ya. Pemerintah benar-benar serius akan menyelesaikan masalah honorer ini. Dalam rapat kerja pemerintah melalui Menpan RB Azwar Anas bersama dengan Komisi 2 DPR RI berusaha mencari solusi terbaik untuk para honorer sehingga tidak ada yang merasa diperlakukan secara tidak adil. Prinsipnya, pemerintah ingin pelayanan publik dan reformasi birokrasi berjalan optimal menuju birokrasi berkelas dunia, dan di sisi lain diupayakan juga agar tidak ada tenaga non ASN yang kehilangan pekerjaan terang anas. Banyak masukan dari berbagai pihak, banyak input yang diberikan oleh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI kepada pemerintah terkait penyelesaian honorer ini. Nah, tentunya masukan yang disampaikan itu Bapak Ibu, masukan yang sifatnya logika ya, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, sehingga mengerucut nantinya apa yang akan dipikirkan oleh pemerintah bersama dengan DPR RI dalam hal menyelamatkan honorer ini. Bukan hanya kali ini pemerintah mencoba mencari solusi terbaik penanganan masalah honorer. Nah, ini informasinya, dengan bukan hanya kali ini artinya pemerintah sudah berupaya sejak lama untuk memikirkan nasib honorer. Nah, tentunya Bapak Ibu dengan ya sampai sekarang nasib honorer yang dipikirkan oleh pemerintah, kita yakin bahwa solusi terbaiknya nanti itu akan berpihak kepada honorer. Sebelumnya Menpan RB juga sudah menemui forum-forum pegawai non ASN, bupati, wali kota untuk bersama mencari titik temu yang dianggap bisa win-win solution. Permasalahan pembiayaan gaji para honorer juga akhirnya ditemukan dengan menggunakan metode salary range yang disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing. Jadi inilah informasinya Bapak Ibu tentang bagaimana itu nasib honorer ke depan, yang mana apakah di PHK atau diangkat. Nah, tentunya kita berdoa kiranya apa yang dipikirkan oleh pemerintah dalam hal penyelesaian masalah honorer ini bersama dengan DPR RI sangat-sangat berpihak kepada keberuntungan nasib honorer ke depan. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.